Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, kita bisa jumpa kembali, hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan duduk kita dalam lingkaran taklim. Semoga kehadiran kita ini sekaligus kita niat thalabul ilmi, niat menghilangkan kebodohan, menghidupkan Islam, menghidupkan rumah Allah di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga Allah menurunkan berkah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, hari ini adalah jadwal taklim kitab Duratul Nasihin. Ya, kemarin ada usulan dari Pak Ketua DKM untuk untuk taklim jadwalnya minta digeser, bisa enggak untuk daftar kitabnya, untuk nanti kalau untuk kajian fikih Fathul Qorib ditaruh di ba'da subuh, untuk tafsir habis maghrib. Gimana Pak? Gitu Pak? Ya, boleh, bisa ya. Soalnya nanti kalau untuk kajian fikih itu kan yang berkaitan dengan kondisi ibadah yang kita lakukan tiap hari, masalah wudhu, masalah sholat, itu nanti tentu ada istilahnya Pak, ada sedikit pertanyaan supaya waktunya cukup gitu Pak. Ya, berarti mulai minggu depan untuk taklim pagi subuh berkah dimulai Fathul Qorib Pak ya. Ya, oke ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Ini bab fi bayani dimnil mu'ridi anil Quran yang terakhir nih. Ini halaman 143. Hukia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Hukia, diceritakan, hukia dan ceritake. Ini kajian ini hanya nanti isinya kisah Pak ya, al-kisah. Jadi nanti intinya Pak, hukia dan ceritake anna rajulan satamne wong lanang kana iku ana sapa rajul iku wakifan sedang wukuf. Berarti fi arafata ing dalam Arafah. Jadi ini ceritanya
anna rajulan, ada seorang pemuda laki-laki, kana waqifan, sedang berada sedang wukuf di Arafah, lagi wukuf di Arafah. Ini ceritanya apa? Cerita hikmah tentang seorang pemuda dan 7 batu. Seorang pemuda dengan 7 batu. Seorang pemuda tersebut berada lagi ibadah haji di Arafah. Kemudian wafiyati, lan iku tetap ing dalam tangane rajul sab'atun utawi sab'atu ahjarin utawi piro watu. Jadi di tangan pemuda tersebut seorang lelaki, dia lagi ibadah di Arafah. Di Arafah berarti apa tuh Pak? Wukuf di Arafah berarti pas pelaksanaan waktu haji. Kemudian di tangan pemuda tersebut ketika lagi wukuf di Arafah, mungkin ya di Arafah kan termasuk ibadah haji yang paling menguras tenaga ekstra, ya ekstra. Kondisinya panas, semua jamaah berjubel-jubel kalau kondisi sekarang, ya. Ini dulu aja merasakan pemuda itu saking capeknya ketika melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian mungkin di tangannya dia itu megang 7 batu nanti untuk persiapan melontar jumroh, persiapan ngambil dari Arafah, dipersiapkan. Jadi untuk melontar jika jumrah itu batu yang dipersiapkan harus dari sekitar daerah Arafah, Muzdalifah, minimal Mekah Al-Mukarramah. Nggak boleh membawa batu buat lontar, membawa dari Lebak Wangi umpamanya. Oh, nggak boleh ya. Kemarin bawa batu dari Lebak Wangi ya Pak? Pak Wardi. Nggak boleh bawa batu dari Lebak Wangi. Kalau bawa duit dari Lebak Wangi boleh, ya Pak ya? Boleh bawa duit dari Lebak Wangi. Kalau bawa batu dari Lebak Wangi, nah di sono apa? Nanti diperiksa. Kalau nggak diperiksa, berarti apa? Melontar jumrahnya tidak sah. Ini seorang pemuda tersebut, ya di tangannya wafi yadi sab'atu ahjarin, di tangannya terdapat 7 batu. Kemudian fakola mongko ngucap sopo rojul ayatul ahjar. Nah ini seorang laki-laki ini ngomong sama batu, kira-kira batunya diajak komunikasi bisa nggak Pak? Nggak bisa, tapi dia menyatakan ayatul ahjar, wahai batu yang ada di gambarnya ini, ishadu berarti apa? Ini bentuknya apa? Amar. Kemudian karena batunya ada 7, makanya ishadu, ya pakai jama yang menunjukkan jama adalah apa? Wawunya. Wawunya ini dalam apa? Untuk kriteria ilmu nahwu dan shorof. Ya karena apa? Memang standarnya para kiai, para ulama, ustadz, minimal mereka bisa dipanggil ustadz, kiai, minimal bisa apa? Membaca kitab kuning, baca kitab kudul. Itu standarnya ulama, standarnya kiai. Itu rata-rata guru-guru kita untuk kitab kuning itu memang mereka harus bisa Gimana caranya? Caranya harus belajar ilmu nahwu dan shorof, minimal kitab yang paling dasar untuk ilmu nahwu, kitab Amil, kitab Jurumiyah. Nah, kitab Jurumiyah, kemudian naik lagi kitab Mukhtasar Jidan, syarahnya kitab Jurumiyah.
naik lagi kitab Imriti, syukur naik kitab Alfiyah yang sudah terkenal, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kitab Jurumiyah itu adalah apa? Kitab-kitab yang dipelajari di seluruh pesantren madrasah diniyah daerah wetan. Soalnya kalau kita mengingat kitab Jurumiyah, ya, kitab Jurumiyah itu yang mengarang adalah Syekh Sin Haji, bukan Son Haji ya, kalau Son Haji orang Jawa. Sin Haji ini orang Maroko. Ketika Syekh Sin Haji ini mengarang kitab Jurumiyah, kemudian dia lagi menunaikan ibadah di Mekah. Di depan Ka'bah, Syekh Sin Haji menulis kitabnya. Ketika Syekh Sin Haji ini mengarang kitab Jurumiyah, kertasnya kabur, Pak. Ditiup angin. Itu secara tiba-tiba atau memang pas anginnya kenceng atau bagaimana ceritanya, seperti setelah ditiup angin, syekhnya tersebut kaget. Jadi ini kitab dikarang ditulis kok kabur. Berdoa, Allahumma in kana biwajhika, Allahumma in kana biwajhika faraddahu alayya, ya Allah, jika kitab tersebut ikhlas dikarang itu ikhlas hanya mengharap ridhamu, kembalikan kitab itu kepadaku. Dengan izin Allah kitabnya kembali. Oh, berarti ini kitabnya boleh dikarang, diterusin. Setelah diterusin, kitab dikarang udah selesai, dilempar ke laut, Pak. Kira-kira aneh enggak ya? Dilempar ke laut. Setelah dilempar ke laut, Syekh Sin Haji juga berdoa, Allahumma in kana ridon biwajhika fala yabul, ya Allah, jika kitab itu yang saya karang, jika kitab itu ikhlas dikarang hanya mengharap murni ridho kepadamu, kitab tersebut kembali ke saya dan tidak basah. Ternyata dengan izin Allah, kitab itu setelah dibuang di tengah laut, bukan hanya di pinggir laut, kembali ke pantai dengan keadaan kering, tidak basah. Ini berarti apa? Yang mengarang kitab Jurumiyah, kitab ilmu nahwu dasar yang dipelajari anak-anak didik di pondok pesantren diniyah sanawiyah, itu bermanfaat karena memang ilmunya paten. Kita baca di sejarah ya, bahwa ulama tersebut yang berada di Maroko itu kan kondisinya seperti itu. Ada yang mengatakan itu adalah orang yang dipilih Allah menjadi kasih Allah, menjadi wali Allah. Ada mahasiswa Indonesia, santri pondok pesantren, diberikan kesempatan mendapat beasiswa, kemudian kuliah di Timur Tengah, berusaha mencari makamnya Syekh Sin Haji untuk diziarahi. Lama cari informasinya, nggak ketemu sampai berapa bulan, 2 bulan baru ketemu. Ternyata ketemu kuburannya, makomnya di pinggir jalan raya, tidak terurus. Makamnya, kuburannya di pinggir tempat pembuangan sampah. Itu kalau di Indonesia udah kayak apa itu, Pak ya? Wah, udah dibikinin ini. Di sana nggak apa? Nggak terurus. Makamnya seorang wali, seorang pengarang kitab, seperti nggak ada yang mengenal sama sekali. Apalagi itu hanya
seorang ulama pengarang kitab. Cari makam-makamnya orang yang terkenal ada susah. Makam orang yang terkenal, nah kita baca apa itu, dengar apa itu pidatonya Syekh apa itu yang ya, Kiai Haji Mustamar, siapa itu Pak? Marzuki Mustamar. Ya. Coba kamu cari makamnya Imam Malik, nggak ada, nggak ketemu. Makamnya Imam Abu Hanifah nggak ketemu. Tapi kita cari makamnya Wali Songo di sini ada. Karena apa? Orang-orang Indonesia yang senantiasa apa? Mau merawat leluhur-leluhurnya, terutama mereka yang mensiarkan Islam di tengah-tengah lingkungan kita. Nah, kembali lagi bahwa standarnya orang yang memberikan tadi diangkat apa? Seorang kiai, seorang ulama, mereka harus apa? Mengerti, bisa membedah kitab kuning, membaca kitab kuning. Waktu dulu saya di mana itu, di Cikokol, tahun berapa itu? 91 awal 91 saya di Cikokol, baru ya merantau awal, ikut bergabung dengan orang-orang sekitar. Mereka baca tahlil masih susah ya, baca tahlil belum benar, baca Fatihahnya belum benar, sudah pakai sorban dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya. Memang istilahnya predikat itu berat, menurut saya berat. Ya, kembali lagi, ini tujuannya adalah mendorong anak-anak kita jangan sampai walaupun kita tidak taruh di pondok pesantren, ya suruh belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, tapi anak kita dikasih pelajaran nahwu shorof itu hasilnya harus dihafalin, dikasih hafalan susah, besok hafalannya nggak masuk, nggak ngaji ya, besok dihafalinnya nggak datang, itu ya. Suruh kasih hafalan sekali aja nggak datang, Pak baca aja, no. Kapan bisanya? Isyadu, kembali lagi isyadu. Ini seorang laki bicara dengan batu. Isyadu, wahai batu, saksikan. Batu dipegang 7 biji sambil dia berkata, isyadu, saksikan wahai batu, anni sesungguhnya aku asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pemuda tersebut membaca kalimat syahadat, kalimat thayyibah, dibaca terang, kemudian diperdengarkan oleh batu-batu itu ya. Anggapan dia si seorang pemuda itu, dengan izin Allah pasti batu ini mendengar kata-kata saya, Nah, setelah mengatakan seperti itu, fawadu'a mongko nyale sapa rajul al ahjaro ing pira-pira watu tahta roksi ing ngisor sirahe rajul, fanama terus mongko tidur. Saking capeknya, batu ditaruh di bawah kepalanya terus tidur karena saking capeknya dari tadi untuk melaksanakan ibadah wukuf. Faro'a di dalam tidurnya, faro'a mongko ningali sapa rajul fi manami ing dalam turne rajul ka'annal kiamata kaya temen wis dina kiamat. Nah, ketika seorang laki pemuda tadi itu tidur ya, seakan-akan sudah kiamat, qad qamat,
temen jumeneng opo kiamat. Jadi seakan-akan dia tidur, setelah tidur terjadi kiamat. Pernah nggak mimpi Pak? Berarti mimpi kiamat itu serem ya? Pernah nggak Pak mimpi serem Pak? Mimpi kiamat. Jadi orang tidur itu berapa menit sih Pak? Orang tidur paling berapa? Kalau apalagi tidurnya di hadapan orang banyak, setengah jam paling sudah lama, 1 jam sudah lama. Tapi dia mimpi seakan-akan dalam tidurnya itu sudah terjadi hari kiamat. Hari kiamat. Kadang memang ada orang mimpi seperti itu. Pernah kita diceritain kiai saya, ada seorang setelah hadir di majelis taklim, saya di majelis taklim itu dikasih pencerahan oleh penceramahnya bahwa orang kadang ada yang merasakan waktu di dunia ini dengan waktu akhirat itu beda jauh. Ada yang mengatakan beda 1000 tahun, ada yang beda 1000 tahun. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bedanya jauh gitu Pak. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Berapa generasi itu? Pencerahannya seperti ini. Ada orang setelah dikasih mendengarkan ceramah dari kiai, besok paginya dia ke laut, kerja di laut. Setelah kerja di laut, orang kerja di laut kan tidak makan di rumah Pak, bekalnya di bawah. Jadi sarapannya di laut. Kalau sudah sampai laut baru sarapan. Setelah sarapan di laut, waktu sudah sampai laut, sarapan sambil perahunya jalan. Sarapan di pinggir apa itu? Di pinggir apa namanya Pak? Di pinggir kapal ya. Lagi sarapan makan ikan, ikannya kesenggol jatuh. Waduh, ini satu-satunya ikan jatuh. Mumpung itu belum tahu dalam, dia langsung nyebur. Langsung nyebur ke laut. Setelah nyebur, perasaannya dia itu seakan-akan dia berada di taman yang indah. Perasaan dia belum itu enggak dapat ikannya, tapi dia langsung di sebuah rumah, di depan rumahnya ada taman indah. Ada taman yang indah. Di taman itu ada seorang wanita. Orang wanita lagi nyiram tanaman. Orangnya cakep. Bang, lagi ngapain? Bang Jaini di situ mampir. Itu, umpamanya begitu Pak. Terus akhirnya Pak kenalan dengan yang punya rumah itu. Setelah kenalan, lama-lama jadi akrab. Akhirnya terjadilah perkenalan yang akrab ya. Si laki-laki itu dengan yang punya rumah, akhirnya pendek ceritanya menikah. Menikah punya anak sekitar wayanya sekolah SD, sekolah TK lah, umur 5 tahun sekolah TK. Itu berarti udah berjalan berapa tahun Pak? Dari mulai perkenalan sampai nikah punya anak usia TK 5 tahun, sekitar 5 tahun 6 tahunan lah. Iya. Apa itu? Berarti itu dia terjunnya ke laut berapa tahun? Setelah anaknya sudah waktunya berangkat sekolah, dia sarapan dulu. Disiapin, Pak, sarapan dulu. Dikasih sarapan, ditunjukin nasi, minum. Ini Pak ikannya. Setelah makan, ikannya dimakan, jumbul ke laut, jumbul ke permukaan, permukaan. Terus ditolongin temannya, diangkat ke perahu. Dia sampai di atas perahu, dia diam, merenung.
merenung. Gebuk temennya, "Woi, ngapain lu? Diem aja," gitu. Diem aja. Dia merenungkan tadi yang dialami di bawah laut. "Bang, mau nanya apa?" "Saat tadi waktu terjun ke dalam laut berapa lama?" "Enggak, sebentar kok. Kalau lama ya mati loh," gitu. "Sebentar, kamu masuk ke bawah langsung naik lagi berapa menit tuh?" "Iya, nggak ada bangsa 5 menit. 5 menit yang dirasakan temennya yang di atas perahu, tapi yang dirasakan dia 5 tahun. No, 5 tahun. Begitu juga si pemuda ini tidurnya berapa menit, tapi seakan-akan sudah terjadi hari kiamat. Wa anna ilan sata menirajul iku khusibah dan hisab sapa rajul fawujibat maka den wajibake lahu sapa diwajibah fawujibat maka diwajibake lahu maring rajul apa annarun roko. Jadi setelah itu dalam hari kiamat itu seorang itu disidang, ya, disidang. Dalam persidangan itu dia dinyatakan bersalah. Bersalahnya apa? Banyak bukti, banyak saksi bahwa kamu adalah orang yang bersalah, yang berhak masuk ke dalam neraka. Oh, berarti saksinya kuat, buktinya ada bahwa orang tersebut harus masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Penuntut hukumnya adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituntut orang tersebut. Perasaannya dia seperti itu. Setelah dihisab, ternyata dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian fadahabu bi ila babin nari, fadahabu mongko nggawa lunga sapa malaikat bi kelawan rajul ila babin nari maling pintu neraka. Kemudian orang tersebut dibawa malaikat. Setelah di persidangan orang tersebut wajib masuk neraka, malaikat membawa orang tersebut dibawa ke pintu neraka. Faidan hajarun. Nah, setelah sampai ke pintu neraka, faidan hajarun mongko tiba-tiba, mongko apa? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba hajarun ana watu mintil kal ahjar saking iku pira-pira watu. Tiba-tiba batu yang tadi digenggam ketika di Arafah, 7 batu itu muncul. Ada batu itu alqa nafsahu ala babin nar. Alqa mongko apa itu? Nutup apa nafsu awak dhewe hajar ala babin nari eling atase pintu neraka. Tiba-tiba ya batu itu datang muncul langsung turun di depan pintu neraka, tertutup, nggak bisa dibuka. Jadi bukan nggak bisa dibuka, bisa dibuka tapi harus batunya digeser dulu. Nggak bisa buka pintu tapi harus buka batu dulu, geser pintunya dulu. Fajtamaat mongko kumpul sapa malaikatul adabi, malaikat adab. Nah, setelah malaikat adab yang pintu neraka itu mau masukkan orang ini ke dalam pintu neraka, tiba-tiba ada gundukan batu yang besar menutup pintu. Kemudian malaikat itu mengajak teman-temannya, diajak kerja bakti gitu namanya, diajak kerja bakti. Yuk Pak Jani kerja bakti, Pak Isan kerja bakti. Nah, ngangkat batu di depan pintu masjid namanya. Ya. Setelah kumpul malaikat ala rofi ngatasi ngangkat owat ngilangake hajar, menghilangkan dari tempat pintu neraka.
falam yutiku mengkorak kuat sapa malaikat ing hajar. Nah, ternyata malaikat itu ya, malaikat sudah kumpul ngajak teman-temannya mengangkat satu biji batu, diangkat dipinggirin, malaikat nggak kuat Pak, malaikat nggak kuat. Malaikat aja apa nggak kuat, apalagi manusia biasa. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ada satu keistimewaan, satu amal kebaikan yang diwasilakan Allah lewat batu itu, sehingga batu itulah yang nanti akan memberatkan timbangan amal kebaikan orang tersebut. Malaikat aja gak kuat ngangkat, makanya ketika ditaruh di batok timbangan langsung berat amal kebaikannya. Sumadabu mongko tumuli lunga sapa malaikat bi kelawan rajul ila babin akhara maring pintu kang liya. Setelah pintu tadi tertutup karena batu, malaikat tersebut mengajak seorang pemuda tadi diajak ke pintu neraka berikutnya. Faidan alai hajarun, faidan mongko tiba-tiba alaihi iku tetep ing ngatase babunan hajarun utawa ana watu minal ahjari sabati saking piro-piro watu kang pitu. Pintu berikutnya juga ada batu lagi, pintunya tertutup oleh batu lagi. Fastama'atil malaikatu mongko kumpul sapa al malaikatu malaikat falam yakdiru mongko ora kuwasa sapa malaikat ala rafi'in kang kanse ngangkat watu hatta dabu sehingga padha lunga sapa malaikat bi kelawan rajul ila sab'ati abwabin nar maring pitu piro-piro lawangin rokok. Jadi malaikat mengajak orang tersebut sampai pintu kedua nggak bisa, ada batu lagi, pintu ketiga ada batu lagi, keempat, kelima, keenam, ketujuh ada batu lagi seperti batu yang pertama. Ini menggambarkan bahwa setiap benda yang di langit, yang di bumi itu semuanya menyaksikan perbuatan manusia. Jika perbuatan baik, dia juga menjadi saksi, perbuatan yang jelek juga akan menjadi saksi. Jika itu perbuatannya baik, dia akan menjadi saksi untuk membela orang tersebut jangan sampai disiksa Allah. Begitu juga kalau itu saksi-saksi yang buruk, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Saksinya datang, ya Allah jangan masukkan ke dalam surga, aku yang jadi saksi bahwa orang ini pernah berbuat ini dan seperti ini, jangan dimasukkan ke surga. Akhirnya digiring masuk ke neraka. Ceritanya belum selesai, udah bisa, masih separuh ini. Wa kana lan ono ala kulli babin iku tenan saben pintu hajarun utawi watu mintal ahjari sangking mengkono watu sumandabu mongko tumli lunga sapa malaikat bikang rajul ilal arsi maring aras. Nah, jadi karena wa kana ala kulli babin hajarun, karena dalam setiap pintu itu ada batu, kemudian malaikat dan seorang tersebut digiring ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diajak ke aras, dibawa ke aras. Kalau sudah di aras itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, sebelum malaikat menyampaikan misinya, faqala Allah mongko ngendika sapa Allah taala, ya abdi, wahai abdi. Malaikat Allah langsung ngomong sama seorang laki tersebut, ya abdi, wahai hambaku, ishatal ahjara, engkau telah mempersaksikan pada batu itu, ishatta nyaksiake sira al ahjaro ing pira-pira watu, falam tudi mongko ora
nyanyiake sira haqqaka ing hak ira fa kaifa mongko hale kaya apa udiun nyanyiake ingsun Allah haqqaka ing hak ira wa ana utawi ingsun Allah iku syaitun nakseake ala syahadatika ing atase apa syahadat ira. Allah bicara sama orang lagi tersebut, wahai hambaku, engkau telah bersaksi dan disaksikan oleh batu-batu yang tersebut itu. Falam tudi haqqaka, bagaimana aku tidak menyanyiakan hakmu. Engkau sudah mengucapkan kalimat tauhid, engkau sudah mengesahkan Allah, menyatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, maka fa kaifa udhi'u haqqaka, dan wa ana syahidun syahadatika, dan aku menyaksikan kalimat-kalimat yang kau ucapkan itu sebagai persaksian kepada Allah yang disaksikan oleh batu-batu tersebut. Akhirnya apa? Persaksian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adkhilul jannah, wahai malaikat, bawa ke surga. Dibawa ke surga. Falamma qaraba ilal jinani, mongko satemene, ini satu baris lagi. Falamma qaraba, mongko semangsane cedak sapa rajul ilal jinani maring pira-pira pintu surga, idan abwa-abwa, tiba-tiba pintu surganya sudah terbuka, batu-batu lagi sudah hilang. Siapa yang ngangkat? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maftuhun bil miftah, surga tersebut terbuka dengan kunci otomatis. Jadi kalau otomatis kan lain. Contoh, kalau kita masuk ke hotel, pintunya digerak-gerak ini, buka nggak Pak? Nggak kebuka, bukanya pakai apa? Tit. Nah gitu Pak ya, bukanya pakai apa? Pakai kartu ini ya, tit. Kuncinya surga yaitu bacakan la ilaha illallah, tit, terbuka sendiri. Maftuhun bil miftah, terbuka dan buka bil miftahi kelawan kunci. Alladzi kang utawi ya maftuh iku la ilaha illallah. Berarti apa itu kunci surga? Kemarin ada kaitannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ada menyatakan riwayat yang lain bahwa pintunya surga itu kalimat la ilaha illallah. Cara membukanya Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang mengatakan iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi, enggak akan mendapatkan apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia iman kepada Nabi, punya kuncinya, tapi pintunya enggak ada. Yang dibuka apa? Gitu Pak ya. Menggambarkan bahwa apa? Satu paket iman kepada Allah, harus iman kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya iman kepada nabi-nabi sebelumnya, dia iman kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengakui Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada fi jubbatil wa'idin, wallahu a'lam bisawab. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama'a min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil quran wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair.
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.